Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tampaknya remeh, tapi pada dasarnya sangat berpengaruh sekali kepada naiknya asam lambung kita. Mungkin kebiasaan-kebiasaan ini bagi yang belum terkena asam lambung tidak terlalu terasa, tapi bagi yang sudah kena asam lambung GERD itu sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Yang pertama adalah makan terburu-buru ya. Jadi mungkin bagi yang belum terkena asam lambung, makan terburu-buru tidak terlalu berpengaruh ya, paling hanya begas sedikit, minum air hangat hilang. Tapi bagi penderita penyakit GERD dan asam lambung, makan tidak dikunyah dengan halus itu sangat berpengaruh kepada kenaikan asam lambung. Jadi lambungnya itu bekerja lebih keras untuk mencerna makanan, dan itu pun mengakibatkan asam lambung akhirnya lebih lama di lambung, dan produksi asam lambung pun akan berlebihan karena dicernanya lama. Itulah yang menyebabkan asam lambung naik. Nah, jadi bagi teman-teman misalkan misalkan bingung, kok sudah saya obati makan patangan tapi tidak makan patangan tapi kok asam lambungnya tinggi terus. Nah, mungkin teman-teman selama ini makannya terburu-buru atau tidak dikunyah dengan baik. Nah, itu pertama ya teman-teman ya, makan terburu-buru atau tidak dikunyah dengan baik. Yang kedua adalah setelah makan langsung tidur. Tidur di sini bukan berarti teman-teman tidur betulan, hanya tiduran saja itu pun bisa menaikkan asam lambung ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah lumayan lama sakitnya asam lambung atau GERD, anxiety-nya, setelah makan itu tidak boleh langsung berbaring, bahkan pun setelah minum teman-teman ya. Jadi kalau bagi teman-teman kadang-kadang coba rasakan setelah minum, kalau kita langsung berbaring, kadang-kadang tuh air suka mengalir lagi ke mulut ya, sampai ke kerongkongan. Itu karena apa? Karena asam lambungnya tinggi sekali, akhirnya lesnya itu di esopagusnya sudah lost ya, gampang terbuka. Itulah yang menyebabkan sebaiknya penderita GERD dan asam lambung habis makan maupun habis minum jangan langsung berbaring ya. Walaupun tidak tidur, jangan langsung berbaring, minimal teman-teman bisa jalan kecil atau berdiri atau duduk. Jangan langsung tidur, karena itu bisa mengakibatkan asam lambung naik. Nah, kebiasaan berikutnya adalah yang sederhana, tapi mungkin teman-teman sering abaikan ya. Jadi, habis makan itu tidak boleh makan buah. Nah, ini sering mungkin teman-teman jarang dijelaskan seperti ini ya. Jadi pada dasarnya yang tepat adalah makan buah dulu baru makan nasi. Ya, bukan, kebanyakan dari kita sering mendengar bahwa buah itu adalah pencuci mulut. Pada dasarnya bukan seperti itu. Buah harus dikonsumsi lebih dulu dibandingkan dengan makan berat. Kenapa demikian? Karena buah itu lebih cepat dicerna dibanding nasi atau makanan berat lainnya. Jadi kalau teman-teman makan nasi, apalagi makan nasinya sampai kenyang sekali, setelah itu penutupnya makan buah, itu akan mengakibatkan fermentasi. Kenapa? Nasi lebih lama dicerna di lambung ya, 3-4 jam atau makanan berat. Nah, sedangkan buah itu lebih cepat dicerna ya, 1 jaman kira-kira. Nah, bagi teman-teman kalau makan nasi nih kenyang misalkan di lambung, nah pada saat setelah itu makan buah, nah pada saat si nasi ini masih dicerna oleh lambung, tapi kan di situ juga ada buah. Nah, sebelum nasinya pun tercerna, akhirnya buahnya itu sudah terlanjur teroksidasi atau fermentasi. Contohnya yang disebut teroksidasi itu gini teman-teman. Teman-teman kalau potong buah, misalkan apel yang paling gampang ya. Apel teman-teman potong bagi 2, setelah itu dibiarkan setengah jam aja, 1 jam, itu apelnya itu kadang-kadang itu yang putihnya itu sudah menghitam. Nah, itu yang disebut dengan oksidasi atau fermentasi teman-teman. Nah, makanya kalau teman-teman makan nasi dulu baru makan buah, itu akan belum dicerna nasinya, buahnya pun belum sempat dicerna, itu akan sudah terlanjur teroksidasi ya, atau terfermentasi. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kembung. Apalagi ini pengalaman saya pribadi ya, dulu ya, habis makan kue-kue tart atau bolu, langsung makan buah, wah itu langsung asam lambung naik, langsung sakit betul-betul gitu. Sakit maksudnya di situ langsung kelingan, tidak enak badan. Karena produksi asam lambungnya sangat berlebihan, itu terjadi fermentasi. Jadi sebaiknya makan buah dulu ya, baru makan berat ya. Selain itu, kebiasaan makan buah dulu baru makan berat itu memancing kita, bagi yang tidak nafsu makan, untuk memancing nafsu makan. Dan kedua, bagi yang suka makan banyak ya, kalau kita sudah terlanjur makan buah dulu, tentunya itu untuk terpancing makan terlalu banyak pun tidak ya. Jadi sangat baiknya teman-teman makan buah dulu baru makan makanan berat. Nah, itu kebiasaan
kebiasaan-kebiasaan sederhana yang mungkin teman-teman abaikan, dan itu yang bisa mencegah atau menghambat penyembuhan teman-teman ya. Mungkin pantangan sudah dijaga, cemasnya sudah hilang, tapi ternyata kebiasaan-kebiasaan ini ya, makan terlalu cepat, terburu-buru, tidak dikunyah halus, habis makan langsung berbaring, dan juga habis makan nasi langsung makan buah, itu pun sangat sekali menghambat penyembuhan teman-teman. Jadi bagi teman-teman, penyembuhan asam lambung itu tidak seperti penyakit batuk pilek ya. Batuk pilek kadang-kadang 3 hari sudah sembuh. Jadi teman-teman harus sabar ya dalam penyembuhan asam lambung, jangan terburu-buru. Yakin bisa sembuh, tapi kalau kita pakai target, kadang-kadang tidak tercapai target, kita kecewa, penyembuhan mundur, cemasnya muncul lagi. Jadi sebaiknya teman-teman jalani dengan ikhlas ya, dengan sabar. Insya Allah penyakit asam lambung bisa sembuh total dengan dibantu dengan konsumsi ARA aktif. Oke teman-teman, sampai sini dulu dari saya. Kita ketemu ke video saya selanjutnya.